Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk, puji Tuhan. Senang sekali bisa menyapa saudara-saudara. Shalom. Puji Tuhan, kalau kita masih ada hari ini, dan saya percaya kita sedang memasuki chapter terakhir dari perjalanan jagat raya, saudara-saudara. Dan segala sesuatunya akan berakhir, tetapi saya kepengen saudara berakhir dengan kuat. Amen. Saudara berakhir dengan finish strong. Bilang sama-sama finish strong. Finish strong. Solek sebelahnya bilang finish strong. Finish strong. Jadi orang Kristen tidak boleh jadi orang Kristen yang bolong masuk angin. Orang Kristen harus tangguh. Mari kita buka sama-sama Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Dari balik jeruji, dari di tengah banyak penderitaan, Roh Kudus memakai Rasul Paulus yang dalam pelayanannya selalu berjumpa dengan penderitaan demi penderitaan untuk menguatkan gereja Tuhan. Mulai dari jemaat Kolose sampai jemaat Living Bread. Ya, Kolose 2 ayat 6 sampai 7, karena cuma 2 ayat kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Katakan amin. Yang suka catat baik, hari ini saya mau bicara tentang unshakable dan fruitful. Unshakable and fruitful. Jadi orang Kristen yang unshakable, yang tidak tergoncangkan, yang tidak tergoyahkan, yang tidak gampang tumbang. Dan bukan cuma itu, tetapi berbuah hidupnya. Bilang sama-sama, saya tidak mau gampang goyang. Saya tidak mau. Bilang sama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, hidup saya harus berbuah. Hidup saya harus berhasil. Hidup saya harus jadi harum bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tetapi ini bukan kenyataan banyak orang Kristen. Oleh sebab itu, kalau Anda baca di ayat 6, Rasul Paulus bilang begini, kamu telah menerima Kristus. Siapa di sini yang sudah menerima Kristus Yesus, yang sudah jadi Kristen? Angkat tangan. Yang sudah Kristen, angkat tangan. Yang sudah Kristen puluhan tahun. Ini Kristen ini denominasi macam-macam ya Bu. Ada Kristen Protestan, Katolik, Ortodoks, Karismatik. Angkat tangan. Yang pengikut Yesus, kalau masih tidak paham juga. Oke, yang pengikut Yesus. Oke, turunkan tanganmu. Sudah percaya bahwa Yesus adalah Kristus? Sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Lantas kenapa nasihat ini harus tetap disampaikan kepada Paulus, kepada orang Kolose, dan kepada jemaat Living Bread yang sudah Kristen katanya? Ternyata perjalanan iman Kristen jangan berhenti di kolam baptisan. Perjalanan iman Kristen jangan berhenti ketika Anda sudah dapat akte baptisan, kartu anggota jemaat, dan berkata, saya orang Kristen. Ini di atasnya Kristen, Kristen ya. Kristen. Jangan puas cuma KTP-nya Kristen, nanti kalau cuma begitu saudara sangka kalah bunyi, waktu Tuhan Yesus datang KTP-nya naik ke surga, orangnya ketinggalan. Oleh sebab itu saudara-saudara, Rasul Paulus melanjutkan nasihatnya begini. Bagus kalau kamu sudah terima Kristus, Yesus sebagai Kristus. Bagus kalau kamu sudah terima Dia sebagai Tuhan. Tetapi hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, dan bahkan ayat selanjutnya berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saya kepengen saudara perhatikan dengan cara mundur ayat 7 ini. Perhatikan bagian terakhir ayat 7 bilang begini, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Oke, pertanyaan saya sederhana. Siapa di sini yang dalam hidup ini selalu bisa dalam segala keadaan dan peristiwa? Ku mau selalu bersyukur. Siapa yang bisa? Kalau lagi banyak uang, tiba-tiba menang SDSB, menang undian, dapat dikirimi motor, tiba-tiba ada yang salah transfer 1T, bisa bersyukur nggak? Yang bisa angkat tangan. Loh. Ya salah terus dia lupa gitu ya. Yang lagi dapat berkat, dapat uang, yang bisa bersyukur angkat tangan. Loh, cuma saya kan. Yang lain kalau dapat berkat nggak bersyukur. Salibkan dia. Wah, kebangetan deh saudara. Oke. Itu rasanya semua orang juga bisa mudah ya. Tetapi bagaimana ceritanya kalau saudara-saudara sedang dalam pergumulan, sedang menghadapi sakit, atau ada anggota keluarga yang sedang sakit, sedang lemah, sedang berbeban berat, sedang bete, sedang bad mood, sedang toksik rumahnya, atau hidupnya sedang tidak baik-baik saja. And it's okay to be not okay sebetulnya. It's okay, kata drama gitu ya. Tetapi kalau
kalau keadaan sedang tidak oke, dan kita tidak mampu mengucap syukur, maka keadaan yang tidak oke itu bukan cuma bertambah berat, tetapi bisa mencelakakan dan mematikan kita. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, sama diri saya sendiri. Siapa di sini yang dalam situasi berat, dalam situasi sukar, Anda bisa kuat menghadapinya karena hatimu melimpah dengan syukur? Siapa yang tetap bisa seperti itu? Makin kurang angkat tangannya ya. Karena tidak mengandung 1 T tadi. Dan itu realistis. Tetapi Anda tidak didesain untuk hidup realistis. Anda tidak didesain untuk hidup dengan situasi. Anda tidak didesain untuk hidup didikte oleh situasi. Anda tidak didesain untuk hidup didikte oleh perasaan. Betapa rapuhnya hidup kita kalau kita sebagai orang manusia hidup yang katanya Kristen, kita berjalan dalam pondasi yang namanya perasaan, dalam pondasi yang namanya situasi. Iman kita harusnya bisa mendikte dan menaklukkan perasaan kita. Sedih boleh, capek boleh, marah boleh, tetapi bunuh diri jangan. Putus asa jangan, dan menyerah jangan. Kalau capek, istirahat sebentar sama Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita menjalankan hidup ini tanpa kekuatan yang adalah Tuhan, dan hati kita melimpah dengan syukur, maka kita akan kena mental penyakit yang hari ini sedang mengglobal dan membunuh banyak orang. Beberapa waktu lalu tentu Anda masih ingat, belum lama berlalu, beberapa bulan, ada satu keluarga yang belajar terbang dari atas apartemen. Itu menyakitkan, dan ternyata gravitasi menang. Dan saya sangat curiga kalau dari etnis keluarga ini, saudara-saudara, dari nama-nama korban, kemungkinan jangan-jangan orang Kristen. Terus ada satu keluarga yang belum lama juga, beberapa bulan lalu di pinggir kota, suaminya bunuh anak-anaknya yang sedang tidur, suaminya bunuh istrinya di kamar mandi atau di dapur, saya lupa, dan meninggalkan catatan mereka mati karena stres, punya masalah keuangan. Siapa di sini yang nggak punya masalah, angkat tangan? Siapa di sini yang punya masalah, angkat tangan? Tahan tangannya. Tahan tangannya. Yang punya masalah, angkat tangan. Iya. Yang tagihan cicilan belum lunas, angkat tangan. Ya, tahan. Tahan, lihat kanan kiri. Kalau dia angkat tangan juga, bilang, hai orang-orang bermasalah. Oke, turunkan tangannya dengan kesadaran. Angkat tangan saudara membuat Anda sadar bahwa Anda tidak sendiri. Jangan terlalu mengasihani diri. Karena masalah tidak pergi ketika Anda menangis. Masalah hanya bisa selesai ketika kita hadapi. Jangan lari dari masalah dan jangan lari dari kenyataan. Cukup drama Korea aja yang lari dari kenyataan. Nah, saudara-saudara, orang yang hendak hatinya selalu melimpah dengan syukur, ternyata sebelumnya didahului dengan orang yang imannya bertambah teguh. Bilang sama-sama, tambah teguh. Colek sebelahnya, namamu Teguh bukan? Oh, bukan. Jadi, nama saya Iman sih. Immanuel. Jadi, orang Kristen yang hatinya bisa mengucap syukur dalam segala perkara, dalam setiap keadaan, itu orang yang sudah, bilang sama-sama sudah membangun iman yang teguh. Iya. Jadi kalau orang tidak membangun iman yang teguh, tidak mungkin dia bisa bersyukur dalam keadaan sukar. Nah, orang yang imannya bertambah teguh, ternyata hendaklah dia dibangun di atas Yesus. Bilang sama-sama, dibangun. Ini kenapa Rasul Paulus harus ngomong ini kepada orang yang sudah Kristen? Karena pada kenyataannya banyak orang Kristen yang tidak mau membangun kehidupan imannya. Jadi Tuhan itu cuma tempelan, Tuhan itu cuma aksesoris. Kalau di mobil jadi gantungan, kalau di kunci jadi gantungan kunci, kalau di akta baptis jadi sekedar ada tanda tangan saya di situ. Dan untuk datang ibadah, untuk berdoa itu sesuatu yang buat apa gitu ya. Tidak menjadikan urgent untuk dia mengejar Tuhan. Makanya orang model begini mesti dibangun. Bilang sama-sama, harus dibangun. Kenapa? Karena dia lagi tidur. Orang begini tertidur, kalau sangkakala bunyi nanti dia akan tertinggal. Nah, orang Kristen yang membangun imannya di dalam Yesus, sebelum dibangun harus didahului dengan yang namanya berakar. Bilang sama-sama berakar. Bilang sama-sama berakar. Bilang sama-sama pondasi. Nah, sekarang saya ngomong akar sama pondasi. Ini adalah awal dari semua pertumbuhan rohani dan kemenangan kita sebagai orang Kristen di tengah dunia. Nah, saudara-saudara, saya sering melayani, kadang harus ke daerah West Jakarta. You know West Jakarta? Tadi pagi sarapan keju mungkin ya. West Jakarta itu Jakarta Barat.
buat yang nggak tahu. Kadang melewati istana Merdeka yang dibangun sama sama penjajah itu ya. Kadang melewati situ, dan ketika melewati situ kan ada lapangan apa namanya? Depan istana lapangan banteng. Salah. Kayaknya orang baru nih kayak. Ada lapangan Monas ya, lapangan Monument National Monument. Nah, di situ ada Monas, dan ada apa lagi di situ? Ada pohon. Ya, Oma ingatnya air mancur, tapi yang saya cari jawabannya adalah pohon ya. Kalau Oma ingatnya air mancur sama transferan sih. Pohon. Nah, tapi pohon itu pernah tiba-tiba tidak ada. Entah, bukan sulap, bukan sihir, dan bukan menhir, tiba-tiba hilang. Entah siapa pelakunya, tiba-tiba pohon yang gede-gede itu, saya nggak tahu itu pohon apa ya, pohon jati mungkin ya. Pohon yang gede-gede itu yang membuat Monas hijau royo-royo itu, tiba-tiba satu kali hilang oleh seseorang. Dan tidak tahu, jangan disebut tahu. Kesalnya boleh, tetapi nanti aja pas makan siang. Pohonnya hilang, terus kemudian daerah itu jadi kering, jadi meranggas, jadi tidak beautiful lagi, tidak cantik. Tapi belum lama ketika saya lewat, tiba-tiba saya baru sadar bahwa Monas itu sudah hijau royo-royo lagi, dengan cepat dan instan. Tiba-tiba yang tadinya gersang, tiba-tiba hijau lagi. Loh, ternyata saudara-saudara, itu ada orang baru, ini ada PJS yang memindahkan pohon yang besar-besar itu dari sebuah tempat, dan lantas sekarang ditanam di lapangan Monas, dan Monas tiba-tiba jadi hijau kembali. Tetapi yang aneh begini, ini kan musim udah nggak ketebak ya saudara ya. Kadang hujan datang sesuka hatinya tanpa ikut jadwal pelajaran geografi dulu waktu SD. Nggak tahu musim panas kapan, musim hujan kapan, tiba-tiba dia datang. Dan beberapa bulan sebelumnya yang kemarin itu disertai dengan angin yang keras. Dan ketika saya melewati Monas itu, pohon-pohon hijau-hijau yang baru itu, apa yang terjadi saudara? Batangnya gede, daunnya rimbun, tetapi dalam keadaan tergeletak. Beberapa mulai tumbang. Yang aneh adalah ada beberapa tunas di sekitar pohon yang tumbang, yang tetap berdiri tegar. Pertanyaan saya gini, apa yang menyebabkan pohon yang gede tumbang, dan apa yang menyebabkan tunas yang kecil tetap berdiri tegak? Makanannya? Oh, akarnya. Oh iya, tadi udah dikasih tahu ya. Yang membedakan adalah akarnya. Jangan terkesan dengan sesuatu atau seseorang yang kelihatannya besar, mentereng, rimbun. Anda belum pernah menyadari bahwa waktu akan membuktikan banyak hal. Orang yang kelihatannya besar dan gede dan rimbun ini akan tergeletak ketika ada angin. Dan karena pohon ini tidak punya waktu untuk berproses, bilang sama-sama proses, untuk melahirkan akar yang dalam, bilang sama-sama akar, maka dia akarnya mungkin cuma sedikit, sehingga tidak membutuhkan terpaan angin yang keras, cukup angin sedikit dia tumbang. Beda dengan tunas yang saya lihat di sebelahnya. Tunas ini sudah melewati yang namanya waktu, bilang sama-sama waktu. Tunas ini sudah melewati yang namanya proses, bilang sama-sama proses. Dan karena proses, dan karena dia tertanam di situ, maka tunas ini punya waktu dan sudah diproses untuk menghasilkan akar. Sehingga ketika angin gede maupun angin kecil bertiup, dia tetap teguh berdiri. Bukan karena batangnya besar, bukan karena daunnya rimbun, bukan karena dia kelihatan mentereng, tetapi yang menentukan bukan apa yang terlihat di atas tanah, tetapi apa yang tidak kelihatan di bawah tanah. Akarnya dalam. Saya khawatir banyak kita orang Kristen suka dengan yang rimbun dan mentereng. Banyak orang tiba-tiba menyebut dirinya, contoh gitu ya, pakai PS di medsos gitu ya, di Instagram, di TikTok, PS. Saya nggak tahu ini PS1, PS2, atau PS5. Tetapi tidak ada yang mentabiskan, tiba-tiba tidak ada yang melantik, tiba-tiba PS. Dan akhirnya ketika waktu berjalan, PS ini satu persatu hilang. Karena tidak melewati proses. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kalau Anda mau jadi Kristen yang kuat, Anda harus melewati proses. Waktu Anda diproses, jangan protes. Karena orang yang waktu diproses tidak protes, pasti sukses. Amin. Beberapa saudara saya tahu sedang melewati proses yang berat. Orang untuk melahirkan emas yang murni, itu tidak mudah, saudara-saudara. Mulai dari research dulu,
Mulai dari penelitian dulu, kumpulkan dana dulu, masuk ekskavator segala macam, dan begitu banyak SDM yang diperlukan untuk menggali sebuah sumber emas sampai emas itu ketemu, dan belum sampai di situ prosesnya. Dia harus dibawa ke penyulingan dengan panas yang saya tidak tahu berapa ribu derajat untuk membuat emas itu melumer dan memisahkan emas yang murni dari yang bukan emas. Orang Kristen yang muncul seperti emas, kata Rasul Paulus, kalau engkau menguji aku akan muncul seperti emas, akan melewati banyak proses yang panas. Ya, berat aminnya memang. Orang Kristen yang mau jadi orang Kristen yang berkualitas emas akan melewati banyak api. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego harus dibakar di tungku api oleh Raja Nebukadnezar, tetapi api tidak membakar mereka kalau mereka dan Anda dan saya berjalan bersama Yesus. Api pengujian yang diizinkan Allah terjadi atas hidup kita tidak diuntukkan untuk menghancurkan kita, katakan amin. Api pengujian yang diizinkan Allah terjadi dalam hidup saudara tidak diperuntukkan untuk dipakai setan untuk membinasakan saudara. Tetapi api pengujian yang diizinkan Allah terjadi dalam hidup saudara dan saya, diizinkan Allah untuk memurnikan kita sehingga kita bisa muncul seperti emas. Tapi pada saat pemurnian tiba, pada saat pengujian tiba, akar menentukan. Orang yang tidak kuat akarnya akan tumbang, akan stres, akan depresi. Dan akar ini tidak ada hubungannya dengan berapa lama Anda sudah jadi Kristen dan berapa lama Anda sudah pelayanan. Karena kedewasaan seringkali sayangnya tidak selalu ditentukan dengan umur. Ada orang-orang yang sudah berumur tua tetapi kelakuannya kayak anak-anak. Dan ada orang-orang Kristen yang sudah lama jadi Kristen tetapi karakternya tidak kunjung seperti Yesus. Saudara-saudara, apa yang di bawah tanah yang tidak kelihatan akan menentukan yang kelihatan di atas tanah. Kita kagum dengan gedung yang paling tinggi di planet ini, namanya gedung apa? Ada yang tahu? Gedung apa, Dik? Nah, apa? Mau Pak Odi tahu, mungkin udah sering ke sana ya. Di Dubai kalau nggak salah ya Pak ya. Namanya gedung apa? Ada yang tahu? Burj apa? Mesti pakai logat ngomongnya apa sih? Burj Khalifa. Itu tempat syutingnya om kamu kan dulu kan? Kan ponakannya kan? Tom Cruise. Oh nggak tahu, udah biar. Tom Cruise begitu. Itu Burj Khalifa, gedung yang tinggi dan megah, dan kalau orang lihat pasti kagum. Tetapi orang lupa, yang mengagumkan itu bukan apa yang di atas tanah yang gede. Karena apa yang di atas tanah hanya bisa ditentukan, hanya bisa ditopang oleh apa yang ada di dalam tanah, dan itu namanya pondasi. Untuk membangun gedung yang setinggi Burj Khalifa, yang saya lupa berapa meter tingginya, maka pondasinya tidak boleh lebih pendek daripada tinggi gedungnya. Pondasinya tidak boleh hanya sekedar sama dalam dengan ketinggian gedungnya. Kalau bisa, pondasi itu harus dibangun lebih dalam dari apa yang terlihat di atas. Karena yang di dalam, yang dibangun dengan sembunyi dan dibangun dengan setia akan menentukan apa yang kelihatan. Cintailah proses, jangan protes ketika lagi diproses. Sebab orang yang diproses tapi nggak protes, maka akan sukses bersama Tuhan. Oleh sebab itu, mulut ini hati-hati waktu lagi diproses. Jangan mengutuki Tuhan dan jangan mengutuki situasi. Saya ajar sama beberapa saudara sudah mulai praktek. Sangat mudah untuk kita mengutuki kegelapan. Dan tidak perlu dikutuki, kegelapan sudah gelap. Tetapi andaikan lebih indah kalau Anda sedang berhadapan dengan kegelapan dan Anda mulai memperkatakan terang. Waktu saya tergeletak di rumah sakit, dokter vonis saya sakit kanker segala macam rupa. Sangat mudah untuk saya mengutuki Tuhan dan mengutuki hidup saya. Kenapa saya begini? Betapa malang nasibku. Sambil duduk di bawah pohon toge dan nangis, mutusin daun satu persatu. Betapa malang nasibku. Sangat mudah. Tetapi apa yang saya perkatakan akan menciptakan suasana dan situasi yang akan menentukan apa yang saya alami. Ingat baik-baik, waktu Allah menciptakan jagat raya, Allah menciptakan dengan salah, bukan dengan tangan, tapi dengan firman. Waktu Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah kambing domba,
kucing meong-meong, kambing gugu, kambing bembe, kucing meong-meong, jadi semua hanya dengan ucapan mulut. Dengan kata lain, perhatikan baik. Word creates world. Your word creates your world. Perkataanmu akan menciptakan duniamu. Perkataanmu akan menciptakan keadaanmu. Perkataanmu akan menciptakan situasimu. Kalau Anda terus mengutuki kemalangan, maka kemalangan akan Anda tuai. Sebab Anda tidak bisa menuai apa yang Anda tidak tabur. Apa yang Anda tabur, itu yang kita tuai. Kalau Anda bilang begini, emang udah brengsek deh istri gua dah. Emang udah brengsek laki gua dah. Emang brengsek anak-anak gua. Mereka jadi brengsek. Dan hidup makin menyebalkan. Tetapi sekalipun berat keadaan, sekalipun sakit rasanya, perkatakan gini, dalam nama Yesus ada solusi buat keadaan saya. Dalam nama Yesus ada pemulihan buat keluarga saya. Dalam nama Yesus ada terang buat hidup kami. Dalam nama Yesus ada pintu yang terbuka buat saya. Dalam nama Yesus ada penyediaan Allah di tengah kesulitan yang saya sedang hadapi. Pak Pendeta ngomong gampang. Kalau gampang kenapa nggak dipraktekkan? Seringkali kita pengen yang jelimet, yang rumit ketika dikasih hal yang sederhana. Wah, cetek khotbahnya. Padahal kita sukar melakukannya. Dan seringkali kita memperkatakan apa yang negatif. Oleh sebab itu, saudara-saudara, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Alumni sekolah minggu boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini alumni semua nih, alumni sekolah minggu nih, rata-rata kebanyakan. Nah, saudara-saudara, untuk itu saudara harus menjadi orang Kristen yang berakar. Bilang sama-sama berakar. Nah, berakar ini, saudara-saudara, mari tampilkan gambarnya. Berakar ini adalah pondasi yang akan membangun pohon kehidupan saudara-saudara. Semua dimulai dari akar. Tidak ada orang yang membangun langsung dari daun. Tidak ada orang yang membangun dari batang. Tidak ada orang yang membangun dari buah. Aku pengen hidup yang berbuah. Aku pengen berhasil. Aku pengen diberkati. Itu kan yang rata-rata orang mau. Kepengen langsung terkenal centang biru. Sekarang centang biru bisa dibeli ternyata di medsos. Kepengen langsung jadi taipan, jadi laupan. Kepengen jadi kaya raya dan berhasil. Kepengen langsung jadi motivator unggul. Kadang saya bingung ya. Banyak seminar jual tiket jutaan. Motivasi tentang bisnis. 7 kiat menaklukkan dunia bisnis. Yang ngomong anak muda. Dan nggak pernah bisnis. Dan satu-satunya yang dia bisa flexing dengan kelihatan kaya adalah harta bapak ibunya. Dan saya tidak pernah percaya dengan orang yang tidak pernah melewati proses. Tidak ada pohon tumbuh dari atas ke bawah. Halo? Pohon harus tumbuh dari bawah ke atas. Dan masa hidup pohon ini sama seperti masa hidup saudara. Ada 3 masa. Masa yang paling menentukan adalah masa berakar. Lantas kemudian dilanjutkan dengan masa bertumbuh. Dan yang ketiga yang paling atas dilanjutkan dengan masa berbuah. Siapa yang hidupnya kepengen berbuah katakan amin. Colek sebelahnya bilang hidup harus berbuah. Iya. Kenapa hidup harus berbuah? Satu kali Tuhan Yesus pengen makan buah ara. Pernah baca itu ya? Dia mendatangi sebuah pohon yang kelihatannya rimbun dari jauh. Rimbun, bilang sama-sama rimbun. Ada yang tahu rimbun itu apa? Lebat. Lebat apanya? Daunnya kelihatannya segar, kayaknya teduh. Wah, batangnya besar. Ini pasti buahnya banyak. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang mendekati pohon itu, pohon yang kelihatannya rimbun, pohon yang kelihatannya megah, pohon yang dikagumi oleh banyak orang, pohon yang mentereng dan dilihat oleh banyak orang. Ketika didatangi oleh Tuhan Yesus, ternyata buahnya itu kalau efek suara di TikTok, ternyata nggak ada isinya. Dan apa yang terjadi dengan pohon itu? Dikutuk. Nah, saudara-saudara, yang Tuhan cari dalam hidupmu adalah buah. Halo? Cuma banyak orang kan nggak pengen berbuah. Banyak orang cuma kepengen rimbun. Dengan banyaknya sibuknya kerjaan di dunia sekuler, dengan banyaknya jadwal pelayanan, kelihatannya mentereng, naik turun mimbar, naik turun panggung dari gereja A ke gereja B, diundang sana sini, fotonya di medsos, mulai dari tampak kiri sampai tampak kanan, saudara. Kelihatannya populer, kelihatannya kaya raya. Ingat, apa yang naiknya instan, maka jatuhnya instan. Apa yang naiknya cepat, turunnya cepat.
Uang panas dipegang nguap. Kalau Anda mau instan, 271 T. Sampai muka Anda dipoles, sampai licin banget itu dengan 271 T. Sampai satu kali nyamuk kelapa gading mau gigit aja kepleset nyamuknya. Saking licinnya mukanya. Tetapi ketika sudah ketangkap, 271 T itu jadi nggak enak. Tidur nggak nyenyak, sekalipun kasur Anda king size atau queen size. Pasti gelisah punya, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, hidup jangan cuma kelihatan rimbun. Rimbun tuh Anda posting di medsos ya, lagi makan nih. Lagi makan nih, steak harganya 780.000. Terus kita posting di pinggir jalan, somai 15.000. Tahu nggak, itu steak 780.000 sama somai 15.000 waktu dimakan, ujungnya berakhir ke tempat yang sama. Dan orang kan suka itu, biar dilihat, dikagumi banyak orang. Tetapi Tuhan tidak bisa ditipu. Bisnis yang dibangun dengan instan, rumah tangga, percintaan yang dibangun dengan instan, pelayanan yang dibangun dengan instan, ministry yang dibangun dengan instan, apapun yang dibangun dengan instan, kelihatannya megah, bawahnya rapuh, dan tinggal tunggu waktu untuk ambruk. Itu sebabnya sedih kalau saya ketemu banyak orang Kristen yang sudah puluhan tahun jadi Kristen. Ketika menghadapi, nggak usah butuh angin gede, cukup angin kecil, sudah mau tumbang dia. Jadi beberapa waktu lalu saya menemani, masih ingat ya Pastor Jonitan ya, Evangelis Jonitan. Makan manyak-manyak itu. Itu saya anggap dia orang tua saya juga, karena kami udah dekat sekali. Dan beliau ini orangnya sabar. Kalau untuk melayani orang, dia bisa doakan altar call, ibadah selesai jam 7, sampai jam 10, setengah 11 malam masih didoakan. Yang nemenin pegel. Nah, satu ketika, saudara, kami ketemu di sebuah tempat. Lantas ketika sedang altar call, ada orang lagi manifestasi, ada orang lagi tidur, itu lagi tergeletak. Ini ada suami istri pukul-pukulan di ruangan. Wah, cerai. Nah, dia lagi kebaktian, ada yang berkelahi nih. Dan maaf ya, yang berantem itu suami istri itu sudah tidak muda. Kelihatan dari banyaknya kerut-kerutan gitu ya. Lantas saya tangani, sementara Pak Jonitan lagi nangani yang lain. Yang menarik ini, ternyata si istri ini gebukin suaminya, minta cerai. Pulangkan saja. Mau dipulangin kemana? Bapak ibu juga udah nggak ada. Dan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan ke toko lagi, kan gitu. Lantas mereka berkelahi depan jemaat. Dan waktu saya tanya, kenapa? Mau cerai pokoknya. Terus suami juga, saya juga udah nggak kuat sama dia. Saya tanya, tenang Pak Bu, duduk di karpet, kita ngobrol bertiga. Masalahnya apa sih? Masalahnya apa? Iya Pak, dia nih Pak, saya kena masalah banyak. Nih istri saya nih selalu merongrong, selalu ngata-ngatain, selalu mengutuki saya. Pokoknya saya udah nggak betah sama dia. Iya dia nih laki nggak bener nih, nggak tahu urus keluarga nih. Saya gali, masalahnya apa sih? Masalahnya ternyata laki nggak punya duit. Masalahnya gede atau sepele? Dibilang sepele gede, dibilang gede sepele. Tapi jujur, itu mamon itu kan perkara remeh, perkara yang ya menurut Tuhan Yesus perkara kecil. Makanya setialah dari perkara kecil, itu konteksnya lagi ngomong mamon loh. Itu perkara remeh. Nah, gara-gara nggak punya duit, pernikahan yang sudah berjalan puluhan tahun mau bubar. Mau tahu nggak usianya? Saya sebut usia suaminya aja, 68. Tinggal 2 tahun lagi ulang tahun ke-7. Bukan 17. Berarti kan ini mereka sudah melewati puluhan tahun pernikahan. Kok bisa gara-gara masalah keuangan, pas lagi bocuan, bocuan right? Lagi nggak ada untung, nggak ada kangtau punya, tiba-tiba istrinya membenci suaminya. Dan suaminya yang lagi terlilit utang segala macam, itu udah kayak neraka, disiram air panas sama istrinya di rumah. Jadi bukan literally ya, bukan harafiah, tetapi keadaan sudah sukar, sudah toksik, sudah berat, tetapi mereka create lagi sehingga keadaan menjadi tambah berat. Makanya tidak heran banyak orang Kristen bisa gugur imannya, bahkan bisa mati tubuhnya dan bunuh diri. Karena ternyata banyak orang Kristen tidak punya cukup waktu untuk serius membangun akar. Mereka hanya fokus membangun apa yang kelihatan. Pelayanan. Ya bagus sih kalau ada pendeta tamu datang mau diurapi, didoakan, bagus, nggak apa-apa. Didoakan. Terus gemeter-gemeter listrik jatuh, bagus, nggak apa-apa. Cuma kalau
jatuh-jatuh terus tapi tidak berubah. Jangan-jangan pendetanya nggak sikat gigi waktu doain Anda. Wah, rebahnya beda itu. Saya tidak anti dengan rebah. Saya mendoakan orang kadang rebah. Saya didoakan kadang rebah. Cuma kalau rebah-rebah tapi tidak berubah, Anda apa? Rubah. Rubah aja berubah. Anda tidak berubah. Kan banyak orang sukanya gitu, gemetar-gemetar. Mau gemetar, mau nggak? Mau nggak? Itu kabel buka kulitnya, tempel, gemeter pasti. Atau mau merinding-rinding, nyalain semua AC nih. Pasti merinding nih. Nggak, saya sedang tidak menafikan hal-hal demikian. Tetapi jangan puas cuma berkajang sampai yang begitu-begitu. Anda harus punya keseriusan untuk membangun hidupmu ketika Anda membangun akar lewat saat teduh, lewat jam doa pribadi, lewat berjalan dalam ketaatan bersama Tuhan sendiri, lewat kehidupan pujian penyembahan dan baca firman setiap hari. Dan maaf ya, kenapa itu disebut sebagai akar? Kenapa? Waktu akar tumbuh, tidak ada yang lihat. Halo? Waktu Anda membangun keintiman dengan Tuhan, ketaatan dengan Tuhan, saat teduh, baca Alkitab, doa pribadi, nggak ada yang lihat. Apa pernah Anda sedang, kalau misalkan kemarin kayak contoh ya, adik kita Iki misalkan, wah bangga banget ya. Dia bisa sharing renungan firman ya. Pas Maitua datang, wih mantap luar biasa. Disaksikan oleh anak yang belum lahir gitu kan. Anaknya mendengar papa berkhotbah walaupun dari dalam perut gitu kan. Itu sesuatu yang menyenangkan. Tetapi kalau cuma kita puas dengan difoto di mimbar, pasal difoto, gini. Terus apa? Tadi siapa namanya? Bambang? Ya ngetes doang. Andre lagi main tring. Main apa sih kamu hari ini? Kok ada Bril di sini sih? Andre tadi main apa? Oh, main drum. Wah, Andre lagi ngetuk drum. Wah, diketuk saking saktinya karena sepatunya aja beda warna. Sakti sekali. Yang kiri orange, yang kanan biru kan. Ini sakti di atas sakti ini. Ya, senang kalau kita lagi main orang diberkati di foto. Tetapi itu kan urapan kerumunan. Tetapi yang harus dilakukan untuk membangun akar adalah ketika Anda membangunnya dalam kesendirian. Dengan Tuhan. Sendiri waktu nggak ada yang lihat Tian. Tian nyembah Tuhan dalam ketaatan. Jajan di Indomaret. Kakaknya kelebihan kembalian 20.000. Jangan jalan. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Jangan, enak aja. Jangan. Oh enggak. Ini cuma ilustrasi. Jangan dirajam dong. Tapi ketika kamu sadar, akhirnya kembaliannya lebih 2.000. Balik lagi. Lu kok ada sih? Balik lagi deh. Kak, kenapa dek? Ini kembaliannya kelebihan kak. Hah? Sungguh? 20.000. Kenapa ada Cio di sini? 20.000. Balik. Astagfirullah. Baik banget kamu dek. Waduh. Kamu kalau ibadah di mana? Gereja sebelah. Kakak ikut. Buka ini. Mau login langsung boleh gitu. Benar nggak? Dan maaf ya. Ini contoh aja. Waktu dia melakukan itu, nggak ada yang lihat. Nggak ada tepuk tangan. Nggak ada potret. Lihat yang keren lagi mengembalikan 20.000. Nggak ada. Tahu yang tepuk tangan siapa? Tuhan Yesus. Itu yang lebih menentukan akarmu. Ketika kamu doa puasa, ketika kamu seperti masa kamu deh, saya dulu waktu saya S1 sekuler, saya kuliah kewiraan, itu kan mata kuliah umum ya, harus itu mata kuliah umum. Saya ambil kewiraan dan saya lupa hari itu bahwa itu adalah ujian kewiraan. Karena malamnya saya belajar bahasa Inggris. Begitu saya datang ujian, darah Yesus, salah mata kuliah. Tapi kan saya kan aktif pelayanan. Anak tertua dari Bapak Benny dan Ibu Kanti. Harus yang paling berhasil, jangan malu-maluin nih nilai. Maka harusnya boleh dong saya bertanya kepada rumput tetangga. Tahu apa yang saya lakukan? Roh Kudus cepat bicara dan bilang gini, kamu duduk di depan. Kenapa duduk di depan? Saya pilih kursi paling depan. Dengan kata lain apa? Saya menutup kesempatan untuk menyontek.
ketika aku duduk di depan Bapak berkacamata. Bukan karena saya hebat, justru karena saya jahat, saya eliminir kesempatan untuk jatuh. Dan ketika saya jaga jawaban saya, orang-orang mulai bertanya, bro, ya apa-apa. Nomor 1, 2, 5 apa? Kan biasa, jawabannya kan cap dat bedat, CABBDA. Saya bilang, wah, dibilang apa tuh? Sombong. Belakang nyolek lagi. Apa? Nomor 5. Sombong. Tahu nggak, begitu selesai ujian, mereka semua, wih, sombong banget nih si Asaf. Ditanyain dari tadi nggak ada yang mau ngasih tahu sedikit pun, bahkan yang pilihan ganda. Gini bro, bukannya aku sombong, gua nggak belajar. Ini kejadian nyata nih. Tetapi waktu saya lakukan itu, bukan cuma karena saya tidak memberi contekan, waktu saya menolak untuk menyontek, saya ngomong gini sama diri saya sendiri. Kalau nilaiku jeblok dan saya nggak lulus, itu bukan salah siapa-siapa. Itu salah saya. Dan kalau saya dikasih kesempatan untuk mengulang, aku akan ambil untuk mengulang. Entah semester berikutnya atau di semester pendek. Saya ulang. Dan maaf ya, nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Tapi kalau saya setia dalam perkara yang kecil, saya bisa jujur dipercaya dengan perkara yang besar. Waktu Anda tidak dipuji orang, pujian datang dari Tuhan. Dan itu lebih megah dan lebih indah daripada 1000 tepuk tangan manusia. Karena manusia suka tepuk tangan, tapi manusia lupa nyamuk mati karena tepuk tangan. Iya, betul. Ya. Kita nggak suka melakukan saat teduh, ketaatan, kan nggak ada iki saat teduh. Gue saat teduh nih, dalam namanya saat teduh nih, ceklek, Kolose, ceklek ya. Gua doa ya, Tuhan Yesus doa ya. Haleluya, ceklek. Kan nggak ada. Nggak ada orang segila itu. Tetapi apa yang Anda lakukan tersembunyi bersama Tuhan menghasilkan akar yang akan menentukan pertumbuhan dan buah hidup saudara. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Semua ditentukan dari akar. Mau bisnis mesti jujur. Satu kali ini saya tiba-tiba ingat kejadian ini. Saya pelayanan di luar pulau, kalau saya nggak salah ya. Di luar pulau apa di luar kota. Diinapkan di sebuah hotel. Lantas ketika malam-malam, jam 11:30 malam, pintu hotel diketuk. Loh, saya nggak pesan spaghetti, apa Abang Somai datang dari Jakarta? Diketuk pintu. Terus pas dilihat, siapa nih? Room service buka, pas buka, malam. Selamat malam. Saya nengok kanan kiri nih, kenapa Mbak? Lagi pegal nggak Om? Kan istri saya nggak ada yang lihat. Apalagi Jim Gondrong belum kenal, belum ketemu. Tuhan Yesus KW belum ketemu, saya belum kenal, belum jadi hopeng ini. Apalagi Marcel tidak tahu. Apalagi Pastor Benny tidak tahu. Sekalipun mungkin komisi mengintai saya kemana-mana gitu kan. Kan saya bisa begini. Oleh uga nih, kan? Sini, aku pegel. Tapi mau ngapain Mbak? Enggak, Om pegel. Lo aja yang pegel, tuh tutup pintu. Saya pikir entah dikirim orang atau mungkin pelanggan lagi sepi sehingga dia obral sales dari pintu ke pintu. Tetapi gini saudara ya, kami sebagai hamba Tuhan, Pastor Jim, Pastor Benny, Pastor Mona, Pastor Angel, saya, Kak Feni, tidak mungkin memantau hidup Anda setiap hari. Tetapi Tuhan ada di hidup Anda setiap hari. Dan apa yang Anda bangun bersama Tuhan, ingat baik, proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kalau Anda setia sama Tuhan, lihat apa yang terjadi dengan di atas dedaunan. Ada begitu banyak buah yang ranum dan merah yang saya tulis di situ, buah pelayanan. Pelayanan pasti berdampak. Pelayanannya tidak cemburu dengan keberhasilan pelayanan orang lain. Karena ukuran kesuksesan pelayanan adalah ketaatan, bukan tepuk tangan. Tepuk tangan nyamuk mati. Hidupnya jadi kesaksian. Jadi kesaksian yang baik.
Orang kan nggak pernah lihat Tuhan Yesus. Tetapi orang bisa tahu Yesus dari melihat hidup kita. Hidupnya pasti tidak jadi batu sandungan. Orang yang akarnya benar, pasti ada buah berbuat baik dengan tulus. Bukan ada apanya, tetapi apa adanya. Orang yang akarnya benar, pasti berbuah. Salah satu buah roh saya tulis di situ, kasih. Bilang sama-sama kasih. Siapa yang hafal satu buah roh 9 rasa? Apa aja? Kasih. Sukacita. Damai sejahtera. Kelemah lembutan. Penguasaan diri udah langsung akhir itu. Hah? Kemurahan. Kemurahan itu ya murah hati. Jadi kalau pelit berarti nggak punya akar. Kelemah lembutan. Ini lemah lembut tidak sama dengan lemah gemulai ya. Kalau itu tulang lunak. Jadi orang Kristen itu tetap tegas tetapi lemah lembut, tutur katanya apa ya, jangan matamu di mana? Di sini nih gitu kan. Jadi kalau nggak ada lemah lembut, rumah jadi toksik ya. Kamu dasar anak monyet. Kalau anaknya pintar jawab, kalau anaknya monyet. Dan apa yang kita perkatakan itu yang kita hidupi. Benar nggak saudara? Jadi kalau semua punya karunia menguasai diri, waduh itu akan menyelamatkan kita. Ingatlah kita bilang kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Coba kalau kita dipepet terus kita kesel, makanya saya kadang bersyukur ada istri saya di samping. Saya nggak nginjek rem, dia yang nginjek rem duluan. Maksudnya remnya, sabar Pak, sabar gitu kan. Coba kalau saya tidak sabar, ketika dipepet orang, saya kejar, saya pepet, saya buka kaca. Shalom Pak Pendeta, shalom. Kan malu kita. Benar nggak saudara? Gara-gara orang tidak sabar, banyak yang ditembak, dipukul segala macam. Nah orang yang hidupnya berakar, pasti nampak buahnya. Anda tidak mungkin berkata, tidak bisa ya Pak Pendeta, udah dari dulunya aku orang Bataknya ini. Mana orang Batak di sini? Loh, lagi pada nggak datang saudara kita. Oh ya Pak Audi, ya ampun, maju entaknya kita kan. Atau orang Ambon, saya bisa sabar, beta saya bisa sabar Pak Pendeta. Beta saja hitung 1, 2, 3 langsung lulus. Nggak bisa. Wow, gua mau orang Ponti nih. Wah, lu macam-macam lah. Gua kungfu lah, kuntau lah. Wah, langsung. Nggak bisa. Gini saudara, orang itu sekalipun mulainya kasar, tetapi berjalannya waktu dan proses, harusnya makin manis. Kelihatan nggak? Lu nggak percaya. Tanya bapak ibu saya betapa kasarnya saya. Sampai sekarang masih ada sisa-sisa yang saya harus salipkan terus. Tetapi orang itu pasti ada buahnya. Karena proses tidak mengkhianati hasil. Jangan apa-apa pengen kaya cepat, pengen berhasil cepat, pengen populer cepat. Apapun yang cepat naiknya, turunnya cepat. Proses tidak pernah mengkhianati hasil. Anda akan jadi penuai jiwa yang efektif. Ada karunia. Ada karunia rohani. Orang yang akarnya tertanam sama Yesus, pasti karunia Yesus muncul. Nggak butuh, maaf ya, saya tidak bilang bahwa pendidikan teologi tidak penting. Tetapi beberapa tim doa kita tidak pernah kuliah teologi. Dan dipakai Tuhan dengan urapan untuk melepaskan belenggu yang mengikat orang jahat. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya nggak bilang nggak boleh belajar teologi, belajar. Tetapi orang yang belajar pun yang tidak tertanam sama Tuhan, maka pengetahuan cuma jadi perdebatan. Tapi orang yang punya kuasa, bayangin sekali lagi Brother Iki. Satu kali ada petinggi datang yang tidak kita sebut namanya. Bayangin petinggi, saya ngomong aja ditata, diatur ya kan. Saya ngomong aja diatur, kita sama Pastor Jim sama Pastor Mona kita ajak bicara. Iki sama teman-teman yang di atas, yang lagi di sini dikasih lihat Tuhan, ini turun. Pak, ada ini. Itu Bapak yang punya jabatan tinggi langsung. Tahu dari mana dia? Model Iki, model teman-teman tim 2 itu yang tidak punya gelar doktor teologi ya. Tetapi karunianya muncul. Ngunyeng-ngunyeng pejabat tinggi dong. Coba siapa yang punya kuasa bisa ngunyeng-ngunyeng pejabat tinggi? Kan orang kadang pikir, ya dia pendeta, saya bukan. Nggak ada hubungannya itu. Kalau Anda tertanam sama Tuhan, Anda berakar, pasti karunia, buah, dan semua berkat itu muncul. Nah, buah juga bicara berkat. Bilang sama-sama berkat. Bilang sama-sama berkat. Bilang sama-sama berkat berlimpah. Senang. Wah, langsung mukanya sumringah semua ya kalau udah ngomong berkat ya. Udah ngomong kangtau, Tuhan udah senang ya.
Tahu nggak kenapa banyak kita kadang belum diberkati berlimpah-limpah-limpah? Tahu nggak kenapa? Kenapa kita belum dipromosi sama Tuhan, belum dapat jabatan yang kita incar, belum dapat sejumlah uang, harta yang kita mau? Kenapa? Tahu nggak kenapa? Karena akarnya nggak kuat. Batangnya nggak kuat. Nah, batang ini namanya karakter. Orang bisa naik karena talenta, karena network. Tetapi orang bertahan di atas karena karakter. Karakter adalah batang yang menopang buah yang banyak. Dan karakter batang itu hanya bisa dibangun dari akar yang sehat. Anda bisa pintar segala macam. Anda dikasih setan 1M, 1T. Ketika bangunanmu tidak berakar dan berbatang, Anda ambruk sebelum waktunya. Sekali lagi, demi nama Yesus dengar baik, jangan pengen cepat kaya, nikmati prosesnya. Kita nikmati perjalanannya, bangun pagi langsung berdoa. Jadi orang tuh jangan cuma pengen fokus di garis finish, pengen cepat kaya, pengen cepat berhasil, pengen cepat rimbun. Nikmati saja perjalanannya bersama Tuhan. Bangun pelan-pelan, karena kalau akarmu dalam dan batangmu kuat, tinggal tunggu waktu Tuhan limpahkan berkat. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Orang yang siap terima berkat Tuhan, yang akarnya dalam dan batangnya kuat, dikasih Tuhan 100 juta, nggak hancur. Dikasih Tuhan 1M, nggak hancur. Dikasih Tuhan 1T, nggak hancur. Tetapi orang yang tidak siap, jangankan 1T, dikasih 1M saja, sudah ngeletak pasti. Hidupnya hancur, kekudusannya hancur, kesuciannya hancur, imannya hancur, rumah tangganya hancur. Oleh sebab itu sekali lagi, saya tidak bilang saudara tidak boleh kaya. Saya tidak bilang saudara tidak boleh sukses. Tetapi nikmati prosesnya. Bangun dari bawah. Bangun dari apa yang tidak kelihatan. Dalam kejujuran, ketulusan, kekudusan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Maka waktu Anda diangkat Tuhan tinggi, tinggal tunggu waktunya. Tuhan curahkan berkat tanpa stop dan tanpa henti. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan waktu itu terjadi, buahmu akan tetap dan kau tidak akan ambruk. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya, kata Alkitab. Banyak orang susah sampai payah. Tapi apa yang dia pikir berkat ternyata hilang, menjadi laknat. Tetapi ketika Anda nangis hari ini, Anda capek hari ini, mungkin Tuhan izinkan dikeprek satu-satu. Semua buah busuk yang dihasilkan oleh setan tanpa proses. Dikeprek satu-satu batang Anda, segala ranting yang tidak berbuah dipotong sama Tuhan sampai rasanya Anda dikuliti Tuhan, habis ludes des. Yang saya tahu kalau proses itu dari Tuhan, tinggal tunggu waktu bola jatuh sampai di dasar, dia akan membal kembali ke atas. Waktu Tuhan habisin Anda, tidak untuk menghancurkan Anda, tetapi untuk membersihkan Anda, supaya menguatkan Anda, menampung yang banyak dari Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Jangan kutuki hari ini, kalau engkau sedang diproses. Jangan kutuki hari lalu, karena itu kesalahan di masa lalu. Masa lalu adalah sejarah, hari ini anugerah. Masa depanmu, ayo jalan sama Allah. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Minta F. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Siapa yang mau bangun hidupnya lebih dalam berakar sama Tuhan, angkat tanganmu. Tepuk tangan yang meriah sama Tuhan. Katakan, satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindukan,
dekatmu dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadiratmu lebih dalam, lebih dalam lagi. Ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Biar jemaat saja katakan, biarkan lagu ini jadi doa kita sama Tuhan. Katakan saudaraku. Kau dengar doa umatmu Tuhan. Dengan segenap jiwa, kami mau menanti-nantikan Engkau Tuhan. Sekali lagi jemaat saja katakan, Tuhan ini doaku, Tuhan ini doaku. Yang selama ini gak bangun akar sama Tuhan, ini jeritan hati kami hari ini pertobatan kami Tuhan. Menanti di hadiratmu, serahkan yang kau katakan lebih dalam lagi. Ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus. Lebih dalam lagi, ya Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam, lebih dalam. Ya Masana Magaya Masana. Ini nyanyian hati kami Tuhan. Kami tidak suka jauh darimu Tuhan. Jangan ambil hadiratmu dari kami Tuhan. Jangan tarik hadiratmu Tuhan. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Haleluya. Let's just worship Him. Mari sembah Dia. Kami tidak suka jauh dari hadirat-Mu Tuhan. Biar kami tertanam di pelataran-Mu seperti pohon ara Libanon. Biar kami berbuah lebat di pelataran Tuhan Allah kami. Ini anak-anak Masana Magaya. Buat anak-anak-Mu bertumbuh dalam Tuhan. Dalam Tuhan, sehingga kami punya karakter untuk menopang berkat dan promosi yang Tuhan mau berikan. Mari masuk lebih dalam, dalam sembah.
kami terangkan padamu Tuhan. Tarik jemaatmu lebih dalam Tuhan. Jadi Kristen yang unshakable, Kristen yang fruitful Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, supaya kami bukan cuma agree with the sermon, supaya kami bukan cuma setuju dengan isi khotbah. Tolong kami Tuhan, bukan cuma kami mengangguk dan berkata amin, tapi tolong kami Tuhan, untuk kami lahirkan niat itu di dalam hati kami, untuk kami bukan cuma setuju, tetapi betul-betul melakukan, membangun akar kami sama Tuhan dengan urapan kesendirian, bukan rombongan. Sendiri sama Tuhan, seperti yang Kau tunjukkan pada kami Tuhan Yesus waktu Kau masih di bumi. Sebelum dan sesudah pelayanan, seberapapun capek Engkau, Kau selalu naik ke atas gunung sendiri dan berfellowship dengan Bapa. Kami murid-Mu, kami sadar keberhasilan sejati, kepopuleran sejati, berkat berlimpah-limpah yang sejati berasal dari Tuhan dan bukan dari upaya kami. Semua kami sudah berupaya dengan kekuatan akal, tetapi seringkali gagal. Sekarang saatnya kami bertobat dan mulai sama Tuhan. Kami gak mau bergerak cuma dengan good idea. Kami mau bergerak karena it's because of God's idea. Kami mau melakukan apa yang menjadi ide Tuhan, bukan ide kami. Kami mau mulai dari keintiman, dalam kesendirian, di dalam sepi, di dalam tanah tanpa ada yang melihat. Kami hanya butuh satu pasang mata untuk memandang kami. Kami hanya butuh satu pasang tangan untuk tepuk tangan menyemangati kami, yaitu Engkau Tuhan. Kalau kami pulang, sambut kami Tuhan. Sambut kami seperti Engkau menyambut Stefanus. Kau bangkit berdiri, Engkau give standing ovation buat dia. Sambut kami Tuhan. Sebab dunia ini cuma sementara. Semua kekayaan yang kami kumpulkan di dunia ini hanya titipan yang harus kami pakai untuk menuntaskan amanat agung. Saudara-saudara, dengar baik. Beberapa saudara tidak kunjung memulai dengan Tuhan dan tidak kunjung untuk membangun akar serius dengan Tuhan, sehingga nampaknya usahamu dan hidupmu berputar-putar di padang gurun. Gak apa-apa, di masa perhentian ini, ketika Tuhan izinkan Anda kehilangan banyak dan kehilangan segalanya, banyak diam di kaki Tuhan, banyak cari wajah Tuhan, banyak cari firman Tuhan, banyak baca, banyak renungkan, banyak nangis di kaki Tuhan, banyak nyembah, banyak nyanyi, banyak nangis di kaki Tuhan. Sebab kalau engkau mulai dengan Tuhan, maka perjalanan dari Mesir ke Kanaan itu sebetulnya sangat singkat. Tetapi kita bertempur, berputar-putar, karena kita kerja keras, bukan kerja sama dengan Tuhan. Alkitab berkata, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Ayo mulai setiap harimu dengan Tuhan. Mulai sama Tuhan. Saya undang saudara-saudara untuk berdoa dengan kata-katamu sendiri. Responi pemberitaan firman yang Roh Kudus sampaikan pagi ini. Mulai bikin janji sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Minta Tuhan kembangkan batangmu kuat dengan karakter yang kuat untuk menopang promosi dan berkat dan urapan yang Tuhan bisa kasih. Saat ini yang sedang tertunda karena Tuhan menunggu. Akarmu di mana, nak? Akarmu di mana, nak? Akarmu di mana, nak? Roh Kudus tanya, kapan kamu mau bertumbuh, nak? Supaya aku bisa percayakan nih urapan, keberhasilan, berkat yang besar. Kapan kamu mau bertumbuh, nak? Aku tidak akan biarkan kamu celaka dengan beban yang tidak sanggup kamu pikul, kata Tuhan. Makasih Tuhan, Kau dengar doa anak-anakmu Tuhan. Biar khotbah ini bukan cuma nyerap di kuping, tetapi nyerap di hati Tuhan. Jangan cuma khotbah ini membuat kami suka dan setuju, tetapi memaksa kami dan menampar kami untuk berubah dan berbuah. Sehingga sampai kami menjadi orang Kristen yang tidak tergoyahkan. Mau angin kecil maupun angin badai sekalipun, selama Yesus ada di perahu hidup kami,
Kami tidak mungkin tenggelam. Kami pasti selamat sampai ke seberang. Jadi kuat saudara-saudara, jadi kuat, jadi kuat, jadi kuat. Nikmati prosesnya, jadi kuat dalam nama Yesus. Unshakable faith, fruitful life. Unshakable faith, fruitful life. Unshakable faith, fruitful life. Berbuah, berakar, berbuah, tumbuh. Nikmati prosesnya. Nikmati prosesnya. Nikmati prosesnya. Jangan kutuki. Jangan kutuki. Jangan kutuki. Nangis boleh, ngutuk jangan. Capek boleh, ngutuk jangan. Nikmati prosesnya. Kuat dalam nama Yesus. Kuat dalam nama Yesus. Kuat dalam nama Yesus. Setiap kami punya keintiman pribadi, bukan rombongan dengan Tuhan. Setiap kami punya urapan pribadi, bukan rombongan dengan Tuhan. Sehingga kami akan menikmati berkat pribadi, bukan berkat rombongan. Kami tidak lagi menerima handover dari orang, tapi kami menerima langsung dari Tuhan.